Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zidane, mahasiswa Politeknik Kalteng Riau jurusan Teknik Informatika. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan API dengan tools Supabase. Di sini Supabase merupakan tempat pembuatan tabel, yang mana tabel database ini akan kita gunakan sebagai backend nanti di project kita. Di sini saya telah membuat projectnya, itu project group saya. Lalu dengan 4 tabel, karena kita nanti diminta untuk membuat 4 tampilan baru dengan 4 tabel yang saya bikin ini. Nah, baiklah langsung saja pada penjelasannya. Di sini, setelah kita membuat tabelnya, di sini terdapat FAQ, job, tim, dan testimoni. Lalu setelah kita isi juga tabelnya, lalu pada bagian aset kita akan membuat folder service. Di sini service pada folder service kita akan membuat file berisi FAQ, job, tim, dan testimoni di mana sesuai dengan tabel yang kita buat sebelumnya. Lalu di sini kita akan membuat pada isinya kita akan membuat sebuah variabel di mana di sini terdapat dua variabel yaitu API URL dan API key. Di mana API URL dan API key ini kita dapatkan dari tabelnya. Pertama kita buka Supabase lalu project settingnya. Lalu pada data API, di sini kita akan mendapatkan URL ya. Lalu pada API key ini, nah pada bagian ini kita akan mendapatkan key-nya. Lalu setelah kita dapat, maka kita akan mengisinya di mana di sini API URL, lalu di sini API key. Nah, setelah kita mengisinya, lalu pada setelah ujung URL-nya kita akan memberi slash res slash F1 dan nama tabelnya. Di sini nama tabelnya FAQ sesuaikan dengan tabelnya FAQ. Lalu barulah kita akan membuat header ya untuk mengisi API key-nya sama dengan API key, lalu authorization-nya, barrier, API key, lalu content type-nya application slash JSON. Lalu kita akan membuat sebuah variabel atau function yang akan menampilkan data. Di sini async fetch VIQ lalu baru kita akan merespon datanya dan akan mengembalikan data ya. Di sini return akan mengembalikan data. Nah, setiap isi dari file JS API ini sama seperti yang FIQ, di mana di sini jobs yang berisikan juga, di mana di sini kita isi job, lalu job API di sini, lalu fetch job untuk menampilkan data. Lalu tim juga sama, di sini kita ubah timnya juga. Lalu tim API, lalu fetch tim, dan terakhir di sini terdapat testimoni. Di sini kita ubah jadi testimoni, lalu testimoni API dan fetch testimoni. Nah, setelah membuat service yang berisikan informasi API kita, lalu kita akan membuat 4 komponen. Di sini komponen yang akan kita buat yaitu ada error retry untuk menghandle apabila pemanggilannya gagal. Di sini error retry apabila terjadi error pada datanya. Di sini akan kita buat sebuah function yang akan mengembalikan tampilannya. Lalu terdapat empty, di mana jika data kosong akan mengembalikan ini no data available. Lalu terakhir di sini terdapat loading spinner. Nah, di sini untuk menghandle jika data sedang diproses, maka ia akan mengembalikan loading spinner ini. Lalu setelah kita buat komponen untuk menghandle saat penampilan data, barulah kita buat tampilan data ya. Nah, di sini pada tampilan data kita akan membuat 4 pack baru, yaitu yang pertama kita mulai dari testimoni. Nah, pada testimoni yang pertama kita akan mengimpor yang diperlukan seperti React. Lalu di sini terdapat font-fontnya. Lalu yang pertama, yang penting itu kita akan mengimport testimoni API yang berada di folder service. Lalu di sini kita akan membuat
cons yaitu use state-nya untuk mengeset testimoni, loading, dan error. Di mana barulah kita akan membuat cons fetch testimoninya, di mana set loading, set error, di mana testimoni, fetch testimoni yang akan memanggil data testimoni. Lalu di sini terdapat jika error maka gagal membuat data testimoni. Lalu barulah kita akan use effect atau pemanggilan data testimoninya dari variabel fetch testimoni data. Di mana jika loading maka dia akan mengembalikan loading spinner, jika error dia akan mengembalikan error entry yang untuk menghandle-nya. Lalu jika testimoni panjang data testimoni sama dengan 0, maka return empty state, merupakan tampilan jika kosong. Pada tampilannya di sini kita akan mengembalikan seperti span testimonial ini judulnya, lalu what customer say judul juga. Lalu di sini kita akan membuat perulangan untuk memanggil setiap data pada tabel. Di sini seperti item name untuk AL dari gambar, lalu src-nya. Di sini item image untuk memanggil gambarnya. Lalu di sini terdapat 3 di mana item name-nya. Lalu item company untuk memanggil nama company-nya dari table company. Lalu di sini ada rating, di mana rating ini menggunakan array untuk membuat tampilan bintang. Sehingga nanti pada tampilannya sebagai berikut. Di sini judulnya, lalu nama, gambar, nama company, komennya, dan bintang. Mana data-data ini akan kita ambil dari table company seperti di mana tabelnya berikut ada name, company, comment, rating, dan image-nya. Nah, di sini pada tampilan kedua terdapat juga yaitu our team, di mana pada our team sama seperti juga ya sebelumnya, karena kita akan import service dari API-nya. Di sini service API-nya, tim API. Lalu kita akan membuat use state-nya, lalu use effect untuk menampilkannya. Lalu di sini untuk handle error handling-nya seperti jika loading, error, dan empty. Lalu kita akan mengembalikan tampilan datanya di mana berdasarkan member, lalu member ID. Lalu di sini kita akan memanggil dari table team di mana isi datanya ada name, image, position. Mana sesuai juga sama tim, yaitu image, name, dan position, sehingga akan mengembalikan tampilan sebagai berikut. Lalu di sini pada pack ketiga atau menu ketiga terdapat di career. Mana pada career kita akan mengimport juga job API-nya. Di sini kita akan membuat tampilan job API mana isi pekerjaan. Lalu use effect. Lalu di sini untuk error handling-nya. Lalu di sini kita akan pada tampilannya kita akan mengembalikan table job, di mana pada job berisi title, location, description, dan ID. Mana pada tampilannya sebagai berikut. Di mana pada career di sini berisikan job. Mana di sini judulnya, location, deskripsi, dan full time. Lalu terakhir di sini terdapat menu yaitu FIQ. Di mana pada FIQ kita import lagi service-nya. Lalu di sini kita akan membuat use state, di mana use state sebelumnya untuk memanggil data dan error handling-nya. Lalu di sini terdapat const toggle untuk membuat penggeseran atau digunakan nanti untuk menampilkan datanya. Lalu use effect untuk menampilkan datanya. Lalu terakhir di sini untuk menghandle
saat pemanggilan data seperti loading, error, dan retrieve atau empty state. Sehingga kita akan mengembalikan tampilan data. Di sini pada data FAQ terdapat dua data, yaitu di mana di sini ada answer dan question. Questionnya di sini. Sehingga nanti akan membentuk tampilan sebagai berikut. Nah, di sini ada judulnya, deskripsi judul. Nah, di sini FAQ. Di sini data question. Nah, lalu di sini ada data answer. Karena sesuai juga dengan FAQ, question dan answer. Nah, baiklah teman-teman, dengan berakhirnya penampilan data FAQ ini, maka video telah berakhir. Maaf ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Muhammad Zidane, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.